Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke tingkat korelasi ya. Koefisien determinasi. Kita akan menentukan mengenai koefisien korelasi Pearson. Nanti rumusannya Pak Jul jelaskan saja sekalian kita mengerjakan soal ya. Kita tidak perlu panjang lebar dalam hal belajar teori. Belajar teori aja kalau tidak ada permasalahan itu nanti tidak mudeng, tidak paham. Jadi nanti sekiranya ada permasalahan kita langsung selesaikan dengan teori. Jadi sekali menyelam dua tiga pulau terlampaui. Kita mulai saja. Nomor 1, perhatikan diagram pencar berikut. Tingkat korelasi dari data pada diagram pencar tersebut adalah, nah sebagaimana kita ketahui di sini ada nilai R-nya ya. Nilai R-nya bahwa nomor 1 R itu sama dengan min 0,832. Nah, otomatis untuk mencari tingkat korelasinya kita bisa mencari apa? Mencari nilai R kuadratnya. Sama dengan kita kuadratkan saja min 0,832, kita pangkatkan 2 ya, berarti R kuadrat hasilnya adalah sama dengan 0,692. Nah, ini nilainya adalah lebih dari setengah. Atau kalau kita bisa menuliskan dalam bentuk intervalnya ya, dalam bentuk intervalnya kita bisa tuliskan bahwa 0,5 kurang dari sama dengan R kuadrat kurang dari sama dengan 0,75. Kalau nanti 75 ke 0,95 itu semestinya adalah kuat. Ya. Nah, kuat kalau antara 0,75 sampai 0,95 itu kuat. Nah, ini padahal di antara setengah sampai dengan 0,75. Berarti kita bisa mengatakan bahwa tingkat korelasinya adalah sedang. Seperti itu. Sedang. Jadi kita bisa menjawabnya adalah yang C. Kemudian yang kedua, diagram pencar yang mungkin untuk nilai koefisien korelasi min 0,95. Nah, kita lihat dulu. Min 0,95 itu jangan dipandang tanda negatifnya. Kalau negatif itu kan hanya menunjukkan bahwa dia korelasinya negatif. Ya kan? Nah, yang terpenting adalah lihat nilai angkanya di sini. Nilai angkanya adalah mendekati 0,92. Kita bisa mengatakan bahwa dia itu kuat. Berarti negatifnya itu kuat. Nah, kalau negatifnya kuat itu jelas gambar yang mana? Negatif yang kuat itu jelas gambar yang D. Seperti itu. Jadi negatif itu menunjukkan bahwa peningkatan salah satu variabel itu mengakibatkan penurunan variabel yang lain, atau bisa dikatakan dia berbanding terbalik. Seperti itu. Itu maksud dari negatif. Nah, kalau 0,95-nya itu kan jelas bahwa dia pasti kuat. Selanjutnya yang nomor ketiga. Nah, nomor ketiga ini diberikan data ya untuk X dan Y, maka kita bisa mengerjakannya. Nah, ini yang Pak Jul maksud tadi adalah bagaimana kita menentukan mengenai korelasi Pearsonnya. Oke, kita lihat step demi stepnya. Yang pertama, kita tulis datanya X dan Y di sini. X-nya adalah 35710, 35710. Kemudian Y-nya adalah 1458, 1458. Kemudian tinggal dikalikan, data sebelahnya adalah XY. 3 kali 1 3, 5 kali 4 20, 7 kali 5 35, 10 kali 8 itu 80. Kemudian nilai selanjutnya adalah X kuadrat. Ini juga mudah ya. X kuadrat itu tinggal dikuadratkan nilai X-nya, yaitu 9, 25, 49, kemudian 100. Kemudian Y kuadrat di sini tinggal kolom Y dikuadratkan 1, kemudian 16, 25, dan 64. Lalu dari data ini coba kita susun ke bawah, kita cari sigmanya atau jumlahnya. Bahwa sigma X itu sama dengan 25, sigma Y sama dengan 18 ya ini.
18 ya. Kemudian sigma XY itu sama dengan 138. Kemudian sigma X kuadrat itu kita peroleh 183. Sigma Y kuadrat sama dengan 106. Nah, kalau masalah N-nya kan jelas datanya hanya 4, berarti N-nya sama dengan 4. Lalu kita bisa mencari X bar-nya atau rata-rata X, bahwa X bar sama dengan sigma X dibagi N sama dengan 25 dibagi dengan datanya 1, 2, 3, 4. Datanya 4, berarti dibagi 4 sama dengan 6,25. Kemudian Y bar-nya adalah sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya adalah 18 dibagi 4 sama dengan 4,5. Nah, baru kita masuk ke dalam rumus R-nya. Maka kita bisa menuliskan bahwa rumus R, nah ini yang perlu kalian ingat, R itu sama dengan sigma XY min N dikali X bar kali Y bar dibagi dengan akar sigma X kuadrat dikurangi N kali X bar kuadrat dikali seperti ini sigma Y kuadrat dikurangi N Y bar kuadrat. Seperti ini. Baru tinggal kita tinggal memasukkan ini nilai-nilainya, bahwa sigma XY adalah 138 dikurangi N-nya tadi 4 dikali X bar-nya 6,25 kali 4,5 dibagi dengan akar. Nah, seperti ini. Kemudian sigma X kuadratnya adalah 183 dikurangi N kali X bar-nya adalah 6,25. Aduh, N-nya kok ditulis N 4 ya di sini, kali 6,25 kuadrat dikalikan dengan sigma Y kuadratnya, sigma Y kuadrat 106 dikurangi dengan 4 dikalikan Y bar-nya adalah 4,5 dikuadratkan ya, sama dengan akar, bukan akar, itu adalah 138 dikurangi, tinggal dikalikan ya, 112,5 dibagi dengan akar. Nah, 183 dikurangi 4 kali 6,25 dikuadratkan adalah 156,25 dikali dengan 106 dikurangi dengan 81. Pak Jul langsung tuliskan hasil akhirnya saja ya. Nah, seperti ini sama dengan 0,986. Nah, kita coba cross check di sini 0,986 ada ya D. Ini kalau dicari R-nya, disimpulkan R-nya apa, pasti dia kuat korelasinya. Kemudian yang nomor 4. Yang nomor 4 itu juga sama persis ya langkahnya, bahwa X 5321 Y-nya adalah 4675 seperti ini. Kemudian tinggal dikalikan dengan X kali Y ya. X di sini data XY tinggal dikalikan, berarti 20, 18, 14, 5. Kemudian di sini adalah data X kuadrat, tinggal dikuadratkan X-nya 25, 9, 4, 1. Kemudian sebelah sini Y kuadrat, sama saja Y-nya dikuadratkan adalah 16, 36, 49, 25. Tinggal kita tulis sigmanya. Sigma X itu sama saja 11, sigma Y sama dengan 10 tambah 12, 22. Kemudian sigma XY tinggal dijumlahkan, itu kita memperoleh 57. Kemudian sigma X kuadrat itu kita peroleh 39. Sigma Y kuadrat itu sama dengan 126, dimana N-nya atau datanya adalah 4. Nah, sama seperti halnya tadi, kita cari X bar-nya dulu. X bar sama dengan sigma X dibagi N sama dengan 11 dibagi dengan 4 sama dengan 2,75.
Kemudian satunya lagi adalah Y bar sama dengan sigma Y per N sama dengan sigma Y nya adalah 22 dibagi 4 sama dengan sekitar 5,5. Nah tinggal kita tulis R nya, R sama dengan sigma XY dikurangi dengan N dikali X bar dikali Y bar seperti ini, garis akar X kuadrat sigma X kuadrat dikurangi N kali X bar kuadrat. Kemudian yang sebelah sini dikali sigma Y kuadrat dikurangi N kali Y bar kuadrat. Seperti ini, tinggal kita masukkan nilai-nilainya bahwa Y sama dengan sigma XY itu adalah 57. 57 dikurangi N nya adalah 4 dikali X barnya 2,75 kali 5,5 dibagi dengan akar sigma X kuadratnya adalah sigma X kuadrat adalah 39 dikurangi dengan 4 kali X barnya 2,75 kuadrat dikali dengan sigma Y kuadratnya adalah 126 dikurangi 4 kali Y bar kuadrat ya, ini Y bar kuadrat, Y bar 5,5. Pak Jul biasanya mengatakan kalau Y strip atas itu namanya Y bar ya, atau rata-rata Y. Ini X bar atau rata-rata X. Pak Jul langsung tulis hasil akhirnya saja. Ini adalah hasilnya sekitar 0, ini min nanti. Min hasilnya. Min 0,529. Karena apa? Kalau atasnya aja, logikanya aja ya. Kalau bawah kan jelas positif karena akar ya. Yang atas itu nanti hasilnya kan 57 dikurangi 60, sekitar 60,5. Nah, ini kan nanti udah jelas tandanya min. Seperti itu. Nah, kalau di sini yang ditanyakan bukan korelasi Pearsonnya. Kalau ini korelasi Pearsonnya oke lah, ini min 0,529. Nah, yang ditanyakan adalah koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi itu sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat berapa? Berarti min 0,529 dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,28. Kalau dibuat prosentase, ini tinggal dikalikan saja. 0,28 ditanya prosentase ya, 0,28 kali 100% sama dengan 28%. Selesai. Ketemu jawabannya yang B. Kemudian yang kelima ya, nomor terakhir. Di sini ada sebuah data menunjukkan berat badan dan tinggi badan 5 orang siswa kelas 11 SMA Mandiri. Di sini ada berat badan, nanti diasumsikan berat badannya itu sebagai X, sedangkan tinggi badannya nanti sebagai Y, gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah tingkat korelasi antara berat badan dan tinggi badannya. Jadi sama persis ya, seperti halnya yang tadi. Kita tinggal menuliskan untuk masing-masing variabelnya, yaitu pertama X, yaitu 42, 38, 45, 48, 40. Nah, ingat ini datanya 5, tidak seperti yang tadi. Kalau tadi kan datanya 4. Kita tuliskan data Y, Y-nya adalah sebagai tinggi badannya, yaitu 140, 142, 148, terus 150, kemudian 150 lagi. Kemudian kita tinggal cari nilai XY-nya. XY berarti dikali ya. XY dikali, kita memperoleh, ini Pak Jul sudah menghitung dari belakang layar ya, 5.880, 5.396, kemudian 6.660, kemudian 720, 7.200 maksud saya, kemudian 6.000. Kemudian kita tinggal mencari nilai X kuadratnya ya. X kuadratnya tinggal dikuadratkan. Untuk X nya 42 dikuadratkan, yaitu 1764, 1444, terus 2025, kemudian 2304, 1600. Begitu juga untuk Y kuadratnya, tinggal kolom Y tinggal kalian kuadratkan, kemudian tulis di sebelah kanan. Kita peroleh 19.600, kemudian 20.000,
164, kemudian 21.904, kemudian 22.500, 22.500 juga karena sama ya. Berapa 150 dikuadratkan kan 225, tambah 0 nya dikuadratkan tinggal tambahin 02. Oke, seperti biasa kita tinggal cari sigmanya. Sigma X sama dengan 213, sigma Y nya 730, sigma XY sama dengan 311, 31.136 ya. Kemudian sigma X kuadrat sama dengan 9.137, kemudian sigma Y kuadratnya sama dengan 106.668. Nah, seperti ini. Lanjut. Perlu catatan lagi bahwa N sama dengan 5. Kemudian kita bisa menuliskan mengenai nilai-nilai X barnya. X bar sama dengan sigma X per N sama dengan 213 dibagi 5. Itu hasilnya adalah 42,6. Kemudian Y bar sama dengan sigma Y dibagi N, sigma Y nya 730 dibagi 5, 730 dibagi 5 adalah 146. Nah, lantas kita masuk ke rumusannya, yaitu rumusan dari R, tingkat korelasinya atau korelasi persennya, yang dirumuskan sebagai R sama dengan sigma XY dikurangi N dikalikan X bar kali Y bar dibagi dengan akar dengan sigma X kuadrat dikurangi N kali X bar kuadrat dikali dengan sigma Y kuadrat dikurangi N kali Y bar kuadrat. Tinggal dimasukkan nilai-nilainya. Sigma XY adalah 311, 36 dikurangi N nya 5, X barnya adalah 42,6 dikali dengan 146 dibagi dengan akar. Nah, sigma X kuadratnya adalah 9137 dikurangi dengan 5 kali X barnya 42,6 dikuadratkan. Nah, ini caranya ini dikali dulu loh ya. Jangan 9137 dikurangi 5 terus dikali seperti itu, jangan. Ini yang dikerjakan adalah ini dulu, yang belakang ini. Baru hasil ini nanti 9137 dikurangi hasilnya ini. Seperti itu. Jangan sampai salah kaprah, hanya masalah aljabarnya lupa. Seperti itu. Kemudian sigma Y kuadrat jelas 106.668 dikurangi dengan N-nya itu jelas 5, Y barnya adalah 146 kuadrat. Seperti biasa, Pak Jul serahkan kalian mengenai masalah hitung-hitungannya. Pak Jul langsung tulis jawabannya karena Pak Jul sudah mengerjakan dalam di belakang layar. Ini hasilnya adalah sekitar 0,51. Ini untuk nilai R ya, R. Maka yang ditanyakan adalah tingkat korelasi antara berat badannya. Tingkat korelasi, sebentar. Tingkat korelasinya benar ya, seperti halnya nomor 1 tadi. Ini nomor 1. Nah, tingkat korelasinya kan di R-nya, nilai R-nya dikuadratkan dulu. Berarti nilai ini kita kuadratkan bahwa R kuadrat sama dengan 0,51 dikuadratkan R kuadrat sama dengan 0,2601. Seperti ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa 0,25 ya. Kalau tadi kan patokannya sampai 0,75 ya kan? Ini sedang, terus atasnya kan kuat. Nah, berarti kalau yang sekarang patokannya bukan 0,75 tapi 0,25 ya kan? 0,25. Nah, ini kan 0,25 itu kurang dari sama dengan R kuadrat kurang dari sama dengan 0,5. Nah, ini kan berada di sini. Ya kan? Seperti itu. Berarti kalau yang di sebelah sini itu tidak berhubungan, ini lemah ya. Berarti kita bisa
karena berada di tengah-tengah, kita bisa mengatakan bahwa tingkat korelasinya adalah lemah. Seperti itu. Lemah L. Kok pakai T loh? Lemah. Lemah itu kalau bahasa Jawa itu tanah ya. Lemah. Korelasinya adalah lemah. Coba kita lihat di sini. Ya, lemah ada ya di sini. Berarti kalau yang di bagian sini adalah lemah, kalau yang kurang dari sama dengan 0,5 sampai dengan ini tadi, kita bisa mengatakan bahwa korelasinya adalah sedang. Seperti itu. Coba kita lihat, cross check dulu. Sebentar. Ini kok lemah ya? Ya bener ya, lemah ya. Iya bener, di antara ini kan lemah, terus sedang, baru kuat. Ya benar, sorry, sampai ngeblank Pak Jul. Ya, korelasinya adalah lemah, kan urutannya lemah, sedang, kuat. Kalau mendekati 0 itu berarti kan tidak berkorelasi, ya kan? Kan nilainya antara 0 sampai dengan 1, ya kan? Di antaranya di sini ada 0,5. Iya kan? Nah, nanti kalau di ini 0,25. Ini 0,75. Ya kan? Nah, kalau di antara sini itu lemah. Kalau di sini itu sedang. Kalau di antara sini itu kuat. Kalau di antara sini itu tidak ada korelasi. Nah, interpretasinya seperti ini Pak, mari batas-batasnya ya. Dari mulai dari 0 sampai dengan 1 ya. 0 sampai 0,25 tidak ada korelasi, 25 sampai setengah itu korelasi lemah, setengah sampai dengan 0,75 itu sedang, dan 0,75 sampai dengan 1 itu adalah kuat. Seperti itu. Oke, clear. Seperti ini. Oke gitu ya, saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.